Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan inilah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini, membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 37 ayat 39 dan 40. Saya bacakan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Jemaat dikasih Tuhan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ya, garis bawahi dan selalu ingat akan hal ini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyelamatkan, maka pasti orang itu selamat. Kalau Tuhan sudah menyatakan bahwa orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, pasti orang benar itu benar-benar selamat. Sebab Dia, Tuhan, Maha Kuasa. Dia berkuasa di atas segala-galanya dan tidak ada yang seperti Dia. Karena itu, kalau engkau ingin diselamatkan Tuhan dari segala hal yang terjadi dalam hidupmu, baik itu permasalahanmu, pergumulanmu, ya tentang apapun, ya engkau merasa hidupmu terlalu berat dan banyak perkara sehingga engkau nggak tahu lagi mesti berbuat apa, ingatlah, ya Tuhan mau menyelamatkan engkau dengan catatan, ya engkau termasuk orang-orang yang benar. Siapakah orang-orang benar? Ya, orang benar adalah bukan orang yang nggak pernah berbuat salah. Enggak, siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Kita semua pernah berbuat salah, pernah berdosa. Tetapi orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Dan lebih daripada itu, orang-orang benar adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang selalu mengikuti firman Tuhan ya, sebagai kebenaran dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang demikian, maka ia akan diselamatkan Tuhan. Saat dalam kesesakan, Tuhan menjadi tempat perlindungannya. Jadi bukan mencari pertolongan, perlindungan tempat yang lain. Tetapi Tuhan yang menjadi tempat perlindungan mereka. Tuhan menolong mereka. Ya, kalau Tuhan yang menolong pasti tertolong, percaya deh ya. Dan meluputkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala yang mengancam hidupnya. Dan dari tangan orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang selalu hidup menurut kebenaran Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan.
Nah, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kita dulu berdosa, kita sudah bertobat, dan mulailah hidup sebagai orang-orang benar yang hidup menurut tuntunan kebenaran firman Allah. Nah, sehingga ketika engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami segala keadaan yang menakutkan dan membahayakan hidupmu, maka Tuhan menolong engkau, Tuhan meluputkan engkau, Tuhan menyelamatkan hidupmu. Ya, sebab Dialah tempat perlindungan kita. Nah, orang yang mau berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan melindunginya, maka Tuhan menyelamatkannya, maka Tuhan menolong mereka, meluputkan mereka. Jemaat dikasih Tuhan, kuncinya apa? Orang-orang benar, orang-orang yang mau hidup menurut kebenaran Tuhan. Jadi bukan kebenarannya sendiri, ya. Orang-orang benar adalah orang-orang yang hidup menurut kebenaran firman Allah. Jadi tidak mudah memang, tetapi itulah kita di dunia ini. Kita percaya, walaupun banyak ancaman, banyak hal yang mungkin menakutkan, tetapi selama kita termasuk orang-orang benar dan mau berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi. Dialah tempat perlindungan yang aman bagi setiap kita. Dialah tempat sumber pertolongan kita. Dia yang akan membebaskan, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah ragu dan bimbang akan Tuhan. Percaya kalau firman Tuhan dinyatakan, maka kebenaran firman itu pasti terjadi. Karena itu, jangan cari tempat perlindungan yang lain. Yuk, berlindunglah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, apapun masalah hidupmu, sebesar apapun, sesulit apapun, jangan pernah putus asa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia dahsyat, dia sanggup melakukan segala perkara. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari pergumulanmu. Karena itu saat kau datang kepada Dia, itulah keputusan yang tepat. Saat kau mau berlindung kepada Tuhan, maka Dialah perlindungan yang aman bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Ingat, ini hari Minggu, saya mengingatkan dan mengajak kita semua. Ayo, orang-orang benar selalu mencari Tuhan dan kebenarannya. Orang-orang benar selalu mencari hadiratnya. Selalu dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong engkau dari segala masalahmu. Dia yang juga meluputkan engkau dari segala mara bahaya. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang mustahil baginya. Nah, masalah apapun dalam hidupmu, tidak ada yang terlalu sukar. Karena Tuhan bersamamu. Tuhan yang menolong hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali diingatkan untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Dan bukan menurut kebenaran kami sendiri. Bukan menurut kemauan kami. Tetapi firman-Mu menjadi dasar kebenaran bagi hidup kami. Dan kami menghidupinya. Kami percaya ketika kami melakukan semua itu, maka Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Engkau yang melindungi, menjaga kami dari segala mara bahaya. Engkau yang menyelamatkan kami, menolong kami, dan meluputkan kami dari segala ancaman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami. Mohon selalu tuntunan penyertaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.